Selamat sore teman-teman Nama Budaya. Perkenalkan saya Felix Wijaya dari kelas 02 MW1. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 8 bagian C dan D1. Bagian C menanyakan alasan mengapa diperlukan pemahaman dinamika budaya dan politik Buddha dalam konteks kebangsaan Indonesia. Arti dinamika budaya. Budaya merupakan bentuk perwujudan dari sikap batin manusia yang berasal dari perbuatan yang dilakukan terus-menerus hingga menjadi wataknya. Manusia bermoral tentu mempunyai budaya atau sikap batin yang merupakan hasil dari latihan yang terus-menerus. Moral dalam agama Buddha dikenal dengan sila yang mendapat tempat utama di dalam upaya pembahasan dari segenap penderitaan. Bila dikaji dengan benar, kebudayaan Buddhis adalah segala tingkah laku, sopan norma, adat istiadat, dan lainnya yang mencerminkan ajaran Buddha. Moralitas Buddha Dharma merupakan kaidah-kaidah normatif berupa peraturan yang mengordinasikan dan menyelaraskan perbuatan. Selain itu, moralitas berfungsi juga sebagai penunjang kehidupan baik dan bahagia dari seseorang. Sila atau moralitas berfungsi sebagai dasar keadaan yang baik dan menguntungkan. Kebudayaan Buddhis berkembang dari ajaran dan teladan hidup Sang Buddha yang bertolak dari penerangan sempurna yang beliau capai. Ajaran-ajaran moral dan spiritual yang terutama dimaksudkan untuk menuntut manusia mencapai pembebasan sempurna membawa perkembangan kebudayaan keagamaan yang bukan saja mengandung segi kebudayaan spiritual, melainkan juga segi kebudayaan material, dengan menciptakan karya-karya intelektual, pendidikan, dan kesejahteraan. Politik menurut ajaran Buddha. Buddha telah membabarkan dharma terkait perpolitikan di Cakvattisanada Sutta, Agana Sutta, Kalama Sutta, Sigalapada Sutta. Di dalam dharma itu telah dipaparkan secara jelas bagaimana seseorang seharusnya terjun di dunia politik. Menurut Buddha Dharma, manusia itu adalah makhluk luhur dan martabat. Manusia yang berpolitik sebagai penata kehidupan bersama seharusnya dapat memberikan ruang kebebasan dan membantu aktualisasi manusia melalui penataan sumber kekuasaan dan institusi sosialnya yang adil. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih lagi di dalam negara modern yang kehidupan bangsanya semakin pluralistik ini, hanya tepat bila didasarkan atau hukum atas konstitusi. Setiap orang berlaku sama di hadapan hukum dan konstitusi. Para pemimpin sesungguhnya dipilih untuk menjalankan hukum atau undang-undang tersebut. Raja Buddhis Asoka sebagai pemimpin negara adidaya di dunia pada masanya ini juga menyadari akan manfaat kehidupan bernegara yang didasari pada semacam hukum atau undang-undang itu. Jadi, menurut kalian, apakah penting bagi Anda untuk mengetahui dinamika budaya sebagaimana budaya yang dimaksud dalam ajaran Buddha? Efek perbuatan sikap apa yang akan terjadi pada Anda jika memahami isi dari dinamika budaya menurut agama Buddha? Tunjukkanlah perubahan sikap tersebut sebagai sikap budaya yang mencerminkan budaya Buddhis. Dengan cara yang sama pada soal pertama, deskripsikanlah pentingnya pemahaman terhadap esensi politik sebagaimana yang Sang Buddha ajarkan dalam berbagai khotbah sutta yang Anda pahami. Menggali sumber historia budaya dan politik budaya dalam konteks kebangsaan Indonesia. Budaya Indonesia. Terdapat bukti yang kuat bahwa agama Buddha masuk ke Indonesia pada abad ke-4 Masehi dengan ditemukannya Buddha Rupang dari perunggu di Sempaga, Sulawesi Selatan. Buddha Rupang tersebut diperkirakan berasal dari Langgam Amarawitupang, India Selatan, abad 2-5 Masehi. Seni bangunan. Wujud akulturasi seni bangunan terlihat pada bangunan candi. Salah satu contohnya adalah Candi Borobudur yang merupakan
perpaduan budaya dua-dua budaya yang berupa rupang dan stupang dengan budaya asli Indonesia, yakni punden perundak budaya megalitikun. Seni rupa dan seni ukir. Kulturasi di bidang seni rupa dan seni ukir terlihat pada Candi Borobudur yang berupa relief Sang Buddha Gautama, pengaruh dari Buddha, dan relief perahu bercadik, perahu besar tidak bercadik, perahu lesung, perahu kora-kora, dan rumah panggung yang di atapnya terdapat burung bertengger asli Indonesia. Di samping itu, ragam hias pada candi-candi Hindu Buddha dan motif-motif batik merupakan perpaduan seni India dan Indonesia. Aksara dan seni sastra. Pengaruh Buddha Hindu Buddha salah satunya menyebabkan bangsa Indonesia memperoleh kepandaian membaca dan menulis aksara, yaitu huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Kepandaian baca tulis akhirnya membawa perkembangan dalam seni sastra. Misalnya cerita Mahabharata dan Ramayana berakulturasi menjadi wayang purwa karena wayang merupakan budaya asli Indonesia. Sistem pemerintahan. Di bidang pemerintahan dengan masuknya pengaruh Hindu muncul pemerintahan yang dipegang oleh raja. Semua pemimpinnya adalah kepala suku yang dianggap mempunyai kelebihan dibandingkan warga lainnya. Raja tidak lagi sebagai wakil dari nenek moyang, tetapi sebagai penjelma dewa di dunia sehingga muncul kultus dewa raja. Sistem kepercayaan. Nenek moyang bangsa Indonesia mempunyai kepercayaan menyembah roh nenek moyang, animisme, dinamisme, dan totemisme. Namun, setelah pengaruh Hindu-Buddha masuk, terjadilah akulturasi sistem kepercayaan sehingga muncul agama Hindu dan Buddha. Filsafat. Akulturasi filsafat Hindu Indonesia menimbulkan filsafat Hindu Jawa. Misalnya tempat yang makin tinggi, makin suci sebab merupakan tempat bersemayamnya para dewa. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada salah kata. Namun